Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Darah Channel. Kembali kali ini saya akan berbagi informasi tentang pendidikan profesi guru atau PPG, khususnya bagi Bapak Ibu guru, teman-teman guru yang sedang mengikuti PPG Piloting 1 dan Piloting 2 bagi guru tertentu. Nah, ini ada petunjuk teknis bagi peserta untuk UKP PPG tahun ajaran 2024-2025. Nah, dalam pelaksanaan UKP PPG ini ada 2 ujian, nanti ada UTBK, kemudian ada uji kinerja. Nah, di beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa teknis yang ada dalam UKP PPG ini. Sekarang kita lanjut ke aturan khusus. Nah, ini ada aturan khusus untuk ujian kinerja atau UKIN. Aturan khusus ujian kinerja. Yang pertama terkait dengan perangkat pembelajaran untuk peserta non bimbingan konseling atau non BK. Nah, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa 1. Hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadi Bapak Ibu teman-teman membuat RPP khusus untuk pelaksanaan UKIN ya, disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Misalnya di hari apa nanti materinya sudah sampai di mana. Pokoknya real seperti layaknya Bapak Ibu teman-teman mengajar hari-hari biasa. Kemudian hasil pengembangan sendiri, bukan disalin dari milik orang lain. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman membuat sendiri atau mengembangkannya sendiri, bukan mengambil dari milik orang lain. Boleh saja tapi di ATM, dan hati-hati kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mengambil dokumen dari orang lain, harus jeli ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman mengunggah, sudah diunggah tapi namanya masih nama orang lain. Nah, ini akan berbahaya sekali ya Bapak Ibu teman-teman, akan berpengaruh terhadap penilaian penguji. Kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapnya ya. Ini tentu Bapak Ibu sudah tahu apa aja. Kemudian yang keempat, perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKP PPG dengan nama file. Nah, jadi Bapak Ibu nanti perhatikan betul ya format penulisan nama filenya. Itu biasanya diminta dalam bentuk PDF ya. Jadi untuk perangkat pembelajaran diberi nama perangkat pembelajaran underscore garis bawah ya. Kemudian nama Bapak Ibu teman-teman, nama lengkap. Kemudian name underscore name. Ini harus Bapak Ibu teman-teman buat seperti ini ya, biar tidak keliru dan memudahkan juga tim penilai untuk melihat apa saja yang Bapak Ibu teman-teman unggah. Kalau Bapak Ibu teman-teman membuat nama filenya sembarangan, dikhawatirkan nanti ketika Bapak Ibu teman-teman unggah ternyata isinya bukan. Ini banyak sekali kasus dari beberapa pola PPG sebelumnya, mulai dari yang PPG Daljab sebelumnya ya. Jadi pas dibuka ternyata filenya bukan yang seharusnya. Kenapa? Karena penulisan nama filenya mungkin keliru ya. Maka Bapak Ibu teman-teman ikuti saja yang diminta ini ya. Tulis perangkat pembelajaran, kemudian nama Bapak Ibu teman-teman, kemudian sertakan NIM-nya ya. Oke. Nah, untuk peserta BK, nah ini yang bimbingan konseling ya. Setiap peserta uji kinerja atau UKIN program studi bimbingan dan konseling BK wajib menyusun rencana pelaksanaan layanan konseling individual dan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini ada juga untuk yang BK.
Peserta menyusun satu RPL konseling individual dan satu RPL bimbingan klasikal berdurasi masing-masing 1 JP. Nah, ini. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan dan media jika diperlukan, ya. Karena memang berbeda dengan yang non BK. Yang ketiga, RPL yang diunggah untuk uji kinerja tidak boleh sama dengan digunakan pada saat PPL. Nah, ini kalau misalnya masih ada pola sistem PPL, ya, itu tidak boleh digunakan kembali untuk UKIN. Nah, kemudian RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama file. Ini RPLKI ini untuk individu, kemudian nama mahasiswanya, kemudian name untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individual, dan RPLB KAL. Nah, ini ya, klasikal ya. Kemudian nama mahasiswa, name untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, ya. Oke. Kemudian tadi yang pertama perangkatnya, kemudian yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran untuk peserta non BK, ya. Video praktik pembelajaran. Video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKP PPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi harus nyambung Bapak Ibu teman-teman, ya, dokumen yang diunggah dengan video untuk praktiknya. Menggunakan modul yang sudah disusun dan diunggah. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP. Dalam kurung PAUD menyesuaikan, dibuat dalam format MP4. Nah, MP4 ya. Kemudian video artinya. Yang ketiga, gambar harus fokus, suara harus jelas, dan video harus stabil. Nah, ini tidak boleh goyang-goyang. Suara juga harus terdengar jelas, ya, antara suara guru, kemudian suara siswa, suara ketika berinteraksi dengan siswa, dan lain sebagainya, ya. Gambar juga harus fokus, ya, Pak. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pengambilannya itu misalnya momen-momen tertentu itu jangan pergeserannya itu jangan cepet-cepet, ya. Nah. Oke, yang keempat, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, ya, nggak boleh terputus atau melangkah-langkah, ya. Kemudian tidak ada penambahan aksesoris seperti profil sekolah, profil peserta didik dan sebagainya, atau latar belakang musik. Nah, ini tidak boleh, ya, nanti akan mempengaruhi suara asli Bapak Ibu. Nggak usah pakai suara latar belakang musik. Ini banyak sebelumnya ada yang karena pengen lebih terlihat bagus, ya, jadi hilang aslinya kegiatan pembelajarannya. Ada musik lah, kemudian dilengkapi profil sekolah lah, ya, jadi terkesan dibuat-buat. Kemudian yang keenam, video yang diunggah terdiri atas, nah, ada dua nanti videonya Bapak Ibu teman-teman, ya. Yang pertama itu rekaman utuh selama 2 JP tanpa editing. Pokoknya Bapak Ibu teman-teman unggah saja utuh hasil dari rekaman itu, ditulis dengan nama file video utuh underscore nama mahasiswa underscore name. Nah, ini format penulisan nama filenya. Yang ini tanpa ditambah aksesoris apapun, tanpa diedit, ya, utuh selama 2 JP. Oke, yang kedua, rekaman video yang telah diedit berdurasi 20-30 menit. Nah, minimal 20, maksimal 30. Dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai modul ajar. Untuk penulisan nama filenya, video edit underscore nama mahasiswa underscore name. Nah, ini, ya, jangan keliru nanti Bapak Ibu teman-teman menempatkan waktu pengunggahannya. Nah, yang ini yang diedit, ya, bisa bersumber dari video utuh, atau Bapak Ibu teman-teman waktu rekam, ya, menggunakan beberapa HP, satu fokus untuk pengambilan bagian-bagian tertentu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran PBL misalnya, itu akan ada sintak-sintaknya. Nah, setiap
sintak itu di dalam video itu harus kelihatan. Kayak PBL itu ada 5 ya, misalnya mengorganisasikan peserta didik dan seterusnya sampai yang kelima itu harus masuk dalam video editnya. Jadi durasinya Bapak Ibu teman-teman sesuaikan ya. Yang penting setiap tahapan langkah itu mewakili sampai proses penutup. Nah itu. Oke, ketentuan unggah file atau perangkat pembelajaran. Yang ketujuh, pertama filenya disimpan di drive masing-masing. Jadi dokumen yang Bapak Ibu sudah susun ya, sudah beri nama sesuai dengan yang diminta, video dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu teman-teman unggah ke drive masing-masing. Ya, disimpan di drive masing-masing, kemudian nanti ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Kalau kami yang sebelumnya Daljab itu ya hampir sama lah ya, ada borangnya. Ketika kita mengisi untuk uji kinerja ada lamannya, nanti ya diikuti saja ya. Yang penting dokumennya tidak boleh melebihi berapa, misalnya ada ketentuan-ketentuan, nanti berarti harus dikecil, video juga ya. Nah ini Bapak Ibu teman-teman yang belum familiar ya, mulailah berlatih sekarang sebelum waktu pelaksanaan ini ya. Oke, tuh kemudian untuk yang peserta BK, nah ini yang BK ya, saya baca saja. Video praktik layanan bimbingan klasikal. Video praktik layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKP PPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat berdasarkan rencana pelaksanaan layanan atau RPL yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi tetap sama ya. Kemudian direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP. Direkam juga, dibuat dalam format MP4 video, kemudian gambar harus fokus, suara jelas, video stabil sama. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan. Oke. Tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil mahasiswa dan sebagainya atau latar belakang musik. Nah, ini betul-betul diingat teman-teman karena mempengaruhi penilaian ya. Video yang diunggah terdiri atas 1 rekaman utuh selama 1 JP tanpa editing ya. Ini murni dengan nama file sama, video utuh, nama mahasiswa, name. Kemudian yang kedua, rekaman video yang telah diedit durasinya sama 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam rencana pelaksanaan atau RPL. Penulisannya sama dengan yang non BK, video edit, nama mahasiswa, kemudian name ya. Oke. Yang kedua, video layanan konseling individual. Jadi yang BK itu ada 2 ya. Setiap peserta UKIN Prodi BK wajib membuat video praktik layanan konseling individual dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan seorang peserta didik sebagai konseli. Kemudian peserta merekam praktik layanan konseling individual dalam rekaman audio visual atau video sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling. Identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas. Oh ini ya. Tidak tidak terlihat jelas, disamarkan, di blur ya. Misal tampak samping, namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Disamarkan, tidak boleh terlihat ya. Tampak samping, diambil dari samping, namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Selain itu, perekaman harus mendapat izin dari konseli atas persetujuan konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat izin tertulis. Oh, ini tambahan ya untuk guru BK. Kemudian video pelaksanaan layanan konseli individual wajib menampilkan aktivitas secara lengkap meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya. Kemudian peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta didik. Nah, ini berbeda dengan yang non BK ya. Penjelasan profil peserta atau sekolah harus disertakan
Kemudian dalam video berdurasi maksimal 1 menit. Nah, dalam durasi 1 menit, Bapak Ibu teman-teman bisa menyertakan ini ya, profil peserta atau sekolah untuk pengantarnya. Oke, next. Video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit. Kemudian video praktik layanan konseling individual tidak perlu menggunakan background atau musik pengiring, sama ya. Jadi ori, tidak ada penambahan suara musik. Oke, file video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file video KI, kemudian nama mahasiswa _name dan menggunakan format MP4 atau video ya. Next, video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual diunggah pada drive masing-masing mahasiswa, sama ya. Jadi kalau sudah semua pembuatan nama filenya kemudian diunggah ke drive masing-masing untuk nanti ditautkan di laman yang diminta ya. Peserta harus memastikan bahwa tautan atau link video dapat diakses oleh penguji. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Akses linknya itu Bapak Ibu teman-teman pastikan betul itu bisa diakses oleh semua orang, jangan dibatasi ya. Itu bisa dicarilah banyak videonya cara-cara menautkan ya. Kemudian tautan drive disematkan ke laman ujian kinerja yang disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, ini. Oke, next, prosedur UKIN sebelum mengikuti ujian. Nah, sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan bahan ujian kinerja baik perangkat pembelajaran maupun video praktik pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta menyiapkan perangkat komputer atau laptop untuk mengunggah bahan ujian kinerja selanjutnya diunggah sesuai jadwal yang ditentukan. Nah, kapan pengunggahan? Bapak Ibu teman-teman lihat di lini masa atau jadwalnya ya. Itu ada jadwalnya. Oke. Kemudian pada saat pelaksanaan UKIN, peserta UKP PPG mengunggah perangkat dan video praktik pembelajaran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang dijelaskan di bagian atas. Jadi kalau jadwalnya sudah waktunya untuk pengunggahan, Bapak Ibu teman-teman segera unggah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada ini ya. Berikut setelah pelaksanaan, peserta mengakhiri UKIN setelah dokumen terunggah dengan lengkap. Jadi Bapak Ibu teman-teman, untuk pengunggahan dokumen dan video UKIN ini sudah tidak ada interaksi sebenarnya Bapak Ibu teman-teman dengan tim penguji dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu teman-teman pastikan betul akses linknya itu bisa diakses oleh semua orang ya, jangan dibatasi. Caranya Bapak Ibu teman-teman coba unggah coba bagikan link, kemudian minta temannya untuk mengakses. Kalau misalnya temannya langsung bisa buka berarti aman ya. Tapi kalau misalnya minta akses, nah itu berarti link aksesnya belum bisa diakses semua orang, artinya masih dibatasi. Segera lakukan edit, ubah hak aksesnya itu ya. Oke. Nah, ini hal yang paling penting juga Bapak Ibu teman-teman, untuk tidak iseng-iseng coba-coba ya, yaitu pelanggaran dan sanksi. Konsekuensi dari pelanggaran ujian yang dilakukan oleh peserta adalah pembatalan hasil ujian sampai dengan pemberhentian status kemahasiswaan ya. Beberapa contoh pelanggaran dan sanksi tersaji pada tabel berikut. Nah, coba kita lihat ya. Jenis yang kemudian contoh pelanggaran dan sanksi. Untuk kategori pelanggaran ringan, contoh pelanggarannya apa? Peserta lupa mematikan suara HP. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman ya, berpengaruh juga. Peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian. Sanksinya, nah ini masih tergolong aman Bapak Ibu teman-teman, diperingatkan oleh pengawas. Tapi ya tetap saja kita tidak enak kalau sudah ditegur ya kan.
Kemudian untuk jenis pelanggaran sedang, contohnya peserta terlambat masuk di ruang Zoom atau saat UT sudah mulai atau sudah login. Ujian tertulisnya sudah mulai, teman-teman sudah login ya, tapi teman-teman terlambat masuk. Ini contoh pelanggaran yang sedang ya. Kemudian peserta tidak memasang program atau aplikasi ujian ya. Bagaimana mau ujian kalau misalnya program atau aplikasinya belum terpasang. Kemudian peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman ingin meninggalkan ruang ujian itu, pastikan waktunya sudah habis, kemudian mendapat izin dari pengawas ruang ya. Sanksinya apa? Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kalau misalnya gagal pada hari itu, ini masih diberi kesempatan untuk mengikuti sesi berikutnya atau dijadwal ulang ya. Berubah dari tanggal yang sebenarnya Bapak Ibu harus lakukan. Kemudian ada kategori pelanggaran berat. Contohnya peserta menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian seluruh soal UT. Nah ini ya, jangan coba-coba juga ini. Nggak perlu lah ya, untuk misalnya dipoto kemudian dibagikan, disebarkan. Kemudian peserta dinyatakan tidak lulus. Nah kan sanksinya berat ini. Dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UT dalam 2 tahap berikutnya. Jadi kalau misalnya ada UT baik itu retaker atau apa misalnya untuk 2 angkatan misalnya atau 2 tahap, Bapak Ibu teman-teman tidak diperkenankan. Kan sayang ya, hanya gara-gara pelanggaran seperti ini dampaknya bagi Bapak Ibu teman-teman sangat merugikan. Peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti UT. UT ini ujian tertulis ya dalam 2 tahap berikutnya. Dan terakhir itu ada pelanggaran sangat berat. Nah, peserta ini hati-hati sekali ya. Peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal UT. Makanya pada saat di ketentuan Zoom-nya itu bahwa Bapak Ibu teman-teman ya harus tampil utuh, kemudian posisi duduknya semuanya itu diatur semua ya. Dan gerak-gerik kita itu di layarnya pengawas itu terlihat sekali ya. Jadi kalau misalnya ada yang mencurigakan, ada indikasi Bapak Ibu teman-teman dibantu oleh orang lain, nah itu bisa terpantau. Kemudian peserta memalsukan data. Nah, memalsukan data ini mungkin ya termasuk menggunakan joki ya. Misalnya datanya orang lain atau Bapak Ibu teman-teman tidak sama lah ya antara foto asli kemudian sama identitas misalnya. Mungkin itu yang dimaksud dengan memalsukan data ya. Nah, ini berat sekali dan sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKP PPG. Nah, kalau tadi masih mending, Bapak Ibu teman-teman hanya dalam 2 tahap saja tidak diperkenankan. Kalau yang ini di blacklist ya sebagai peserta UKP PPG. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu teman-teman, lakukan sendiri biarpun hasil akhirnya nanti belum sesuai dengan yang Bapak Ibu teman-teman harapkan. Selagi itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri, maka akan aman ya. Kalau rezekinya kita, tentu dia tidak akan kemana. Oke, kemudian ketentuan tambahan. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UT berbasis domisili ini, maka pelaksanaan UT akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut ya untuk kondisi seperti yang disebutkan ini. Yang kedua, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit
Ini gangguan server ya. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group. Kemudian, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta melanjutkan ujian. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman ketentuan-ketentuan khusus untuk pelaksanaan uji kinerja dan UT, ujian tertulis ya. Ini informasi resmi dari laman PPG tentang petunjuk teknis bagi peserta uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun ajaran 2024-2025. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.